Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Kemarin kita mulai bahas tentang 3 hal Tuhan ingin kita lakukan dari perjanjian baru. Dan kita menemukan itu semua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dan firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemarin kita bahas tentang bersukacitalah senantiasa. Ya, dan itu yang kita harus lakukan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Bersukacita karena Tuhan. Ya, karena itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi sepanjang hari. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hal yang kedua. Tetaplah berdoa. Tidak dikatakan tetaplah berdosa. Ya, beda antara berdoa dengan berdosa itu cuma satu huruf S. Itu saya. Kenapa kita berdosa? Karena saya. Karena aku. Ya, karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan diri. Jadi kita harus belajar untuk tetap berdoa. Bila bisa 24 jam, 7 hari berdoa. Saya juga tahu ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja. Ya, tapi dalam waktu kapanpun, selama kita bekerja, kita tetap bisa berdoa. Saya pernah dengar satu kesaksian di mana seseorang setiap jam, ya, dia bekerja, dia berdoa. Jadi upama dia mulai jam 8, dia mulai dengan doa. Jam 9 dia berdoa, dia bersyukur untuk jam yang lewat, dan dia bersyukur untuk jam yang akan datang. Jam 10 sama, jam 11 sama, enggak lama. Berapa menit saja. Dia mengucap syukur untuk waktu yang lewat. Dia bersyukur dan minta Tuhan untuk menunjukkan prioritas dalam waktu yang mendatang. Dahsyat juga ya. Makanya kalau orang bilang, wow, aku terlalu sibuk, aku tidak bisa berdoa. Cari waktu. Dalam tanda kutip, curi waktu untuk tetap berdoa. Apa yang dimaksud dengan tetaplah? Itu artinya tidak putus-putus, tanpa berhenti. Dalam bahasa Inggris sering dibilangin push. Kalau bahas tentang doa, push artinya pray until something happens. Dengan kata lain, berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Dan sesudah sesuatu itu terjadi berhenti? Enggak, tetap berdoa untuk sesuatu yang lain. Hal-hal yang lain. Dalam doa itu bukan hanya menaikkan permohonan, tapi juga menunjukkan ucapan syukur. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan tetap tidak menyerah? Bila belum ada jawabannya, tetap naikkan doa. Kita harus mengerti bahwa doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang maha besar. Sebetulnya sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tapi Tuhan ingin mendengar dari suaramu. Pada waktu dia memanggil Adam di Taman Eden, apakah Anda pikir Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Tuhan pasti tahu. Ya, kalau kita main hide and seek, ya, Tuhan tidak perlu cari karena dia tahu di manakah kita berada.
Jadi kalau kita berdoa itu komunikasi. Komunikasi dua arah. Dari kita ke Tuhan, dari Tuhan ke kita. Tapi seringkali kita tidak izinkan Tuhan untuk berbicara. Begitu Tuhan mau bicara, kita sudah kata, amin. Makanya ada banyak hal yang kita tidak tahu. Karena kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat suara audible, mimpi, penglihatan. Semua itu bisa. Tapi itu tidak akan melawan firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau Tuhan berbicara kepada kita? Ada 4 hal. Dulu saya ajarkan 3 hal. Tapi semakin saya mempelajari firman Tuhan, semakin saya sadar ada hal yang keempat. Yang pertama, tidak. Mungkinnya kita ingin atau minta bukan dalam rencana yang Tuhan miliki untuk kehidupan kita. Atau belum dewasa atau belum cukup dewasa untuk kita memiliki. Coba, Anda punya anak. Anak minta mobil. Bukan mobil mainan. Tapi benar-benar mobil. Apakah Anda akan berikan? Pasti Anda akan berkata, tidak. Yang kedua, tunggu. Belum waktunya. Ya seperti tadi. Anak umur 5 kalau dia udah menjadi umur 18 dan dia minta mobil untuk dibelikan mobil, mungkin Anda akan lakukan pada saat itu. Tapi kadang-kadang juga belum tentu. Ya, pada waktu anak itu menjadi cukup dewasa untuk bisa menyetiri mobil, baru diberikan mobil. Jadi tunggu. Yang ketiga, yang ini sering saya belum pernah sampaikan, sering saya lupa sampaikan. Bertumbuh dulu. Bertumbuh dulu. Dengan kata lain, ya, mengalami pertumbuhan dari anak jadi dewasa. Ya, dari orang baru lahir baru sampai menjadi dewasa di dalam Tuhan. Anda akan melihat kalau Anda sudah lebih lama di dalam Tuhan, Anda akan belajar hal-hal yang dulu sulit untuk diterima. Tapi karena Anda sudah mulai lebih dewasa, lebih mudah untuk diterima. Jadi harus bertumbuh dulu. Ya, artinya bertumbuh. Seberapa jauh kita bertumbuh di dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan bersama dengan Abraham, apa yang disampaikan sebelum Sodom dan Gomora? Apakah saya tidak mau sampaikan? Apa yang saya mau lakukan dengan Sodom dan Gomora? Kepada sahabatku Abraham. Abraham sudah cukup dewasa untuk mengetahui apa yang dia harus lakukan dengan apa yang Tuhan mau tunjukkan. Dan yang keempat, silakan. Monggo. Dan apa yang kita minta, kita terima. Ingat, Tuhan itu bukan Santa Claus. Ya, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Apakah berdoa itu susah? Sama sekali tidak. Tapi kalau belum terbiasa untuk berdoa, Tuhan juga ajarkan kita untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa? Apa yang kita harus berdoa? Anda bisa baca di dalam Matius 6, ayat 9 sampai 13. Ya, di mana Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Anda belum kebiasaan berdoa,
berdoalah itu. Tapi saya mau beritahukan bahwa doa itu sama dengan kita ajak bicara dengan teman. Ya. Makanya mari kita belajar. Tidak perlu poetis. Tidak perlu lama-lama. Tidak perlu berulang-ulang dalam doa itu. Naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Itu sebetulnya sangat mudah. Yang penting, lakukan dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau. Terima kasih Bapa bahwa hari ini Engkau memberitahukan kembali kepada kami supaya kami tetap berdoa. Kami naikkan syukur, kami naikkan doa, permohonan kami di hadapan Engkau. Dan kami berdoa saat ini Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa berdoa. Hamba tahu Tuhan banyak orang berkata, aku tidak bisa berdoa. Tapi Tuhan kiranya mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk menaikkan doa. Dan mereka terheran-heran. Kenapa selama ini mereka berkata tidak bisa berdoa? Karena mereka disadarkan bahwa doa itu sangat amat sederhana. Untuk itu Bapa, tolonglah kami semua yang ada di YouTube yang telah mendengar firman ini. Kami semakin siap, semakin bertumbuh, semakin bisa untuk menaikkan doa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya minta supaya benar-benar Anda mengalami kuasa Allah. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan semua katakan, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Shalom.